012020. Di sini saya dari Prodi PAI semester 1 kelas C. Saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Apa sih yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan perhatian. Sedangkan menurut teologi, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Apa sih fungsi ijtihad? Fungsi ijtihad yang pertama, terciptanya suatu keputusan antara para ulama dan para ahli agama untuk mencegah kemudaratan dalam menyelesaikan suatu perkara yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis. Jadi yang nggak ada di Al-Quran dan di hadis. Nah, fungsi yang kedua, tersepakatinya suatu keputusan dari hasil ijtihad dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad ada 6. Yang pertama, ijma, qiyas, maslahah mursalah, sujud zariyah, ihsan. Apa sih yang dimaksud itu semua? Maksudnya yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan. Maksudnya menghukumi suatu perkara dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan suatu perkara atau hukum yang belum pernah ada pada masa kini dikaitkan dengan masa Rasulullah SAW. Yang ketiga, maslah mursalah. Maslah mursalah adalah cara menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Yang keempat, sudut zariyah, yaitu memutuskan suatu mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima, urf. Urf adalah tindakan dalam menentukan masih bolehkah adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat dapat berjalan selama tidak bertentangan dengan aturan prinsip Al-Quran dan hadis. Maksudnya seperti yasinan, itu adalah adat istiadat. Nah, itu yasinan boleh berlangsung hingga sekarang karena tidak menentang Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, ihtisan. Ihtisan adalah tindakan dengan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan adanya satu dari syarat yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dari melakukan ijtihad. Yang pertama, setiap permasalahan baru yang dihadapi setiap umat dapat diketahui hukumnya sehingga hukum Islam selalu berkembang serta sanggup menjawab tantangan. Yang kedua, dapat menyesuaikan hukum dengan berdasarkan perubahan zaman, waktu, dan keadaan. Apa sih syarat-syarat mujtahid? Syarat mujtahid ada 10. Yang pertama, mengetahui asbabul nuzul. Yang kedua, mengetahui masih dan mansukh. Ketiga, mengetahui dan paham as-sunnah. Keempat, fasih dalam bahasa Arab. Yang kelima, menguasai ilmu alat. Keenam, mengetahui tempat-tempat ijma. Yang ketujuh, paham usul fiqh. Yang ke-8, mengetahui asbabul al-wurud hadis. Yang ke-9, harus bersifat adil dan takwa. Yang terakhir, mengetahui maksud dan tujuan syariah. Ini apakah masih ijtihad? Apa sih perbedaannya agar mudah dipahami? Ijtihad yaitu yang menghukumi suatu perkara. Nah, mujtahid adalah orangnya. Jadi, mujtahid itu orangnya, ijtihad itu yang menghukumi suatu perkara. Baiklah, di sini ada Q&A, bukan Q&A sih. Pertanyaan
Tetapi kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak usah berijtihad. Takutnya orang seperti kita awam kalau ditanyain seperti perkara-perkara masalah, kita nggak bisa jawabnya atau malah jawab kasar, kita takutnya menyesatkan orang. Jadi ya kalau kita tidak memenuhi syarat, ya kita tidak usah berijtihad. Tapi hukumnya wajib, tapi wajibnya ini untuk orang yang telah memenuhi syarat. Jika orang sudah memiliki kriteria semua itu, ya wajib seseorang itu berijtihad. Tapi kalau enggak, ya nggak usah main-main. Nanti juga malah menyesatkan. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, contoh ijtihad. Ya contohnya seperti menentukan lebaran Idul Fitri atau 1 Syawal. Terus seperti vaksinasi COVID-19 itu apakah boleh ataukah tidak? Karena kan di zaman Nabi nggak ada. Nah, dengan ijtihad inilah ditentukannya boleh tidaknya vaksinasi. Begitu. Thanks for attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.